Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Akil Wilda di kelas komunikasi efektif dan kita saat ini sudah masuk di pertemuan ketujuh atau sesi ketujuh atau kelas ketujuh di mana pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas sesuatu yang sifatnya lebih aplikatif. Apalagi di dalam aktivitas teman-teman saat ini ya mahasiswa saya berpikir ya, dan kemudian saat ini yang saya asumsikan sudah tergabung atau sudah include ya dalam satu ini ya organisasi, dalam satu lembaga gitu di kampus ataupun di luar kampus gitu ya. Jadi bahasan kita pada sesi ini ya, ini akan sangat cocok buat teman-teman yang sudah include atau sudah gabung atau sudah terdaftar dalam satu organisasi. Entah di level staff ataupun di level pimpinan bidang ataupun pimpinan lembaga itu sendiri. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas itu. So, siapkan catatannya, siapkan notes-nya begitu, karena nanti ada beberapa hal penting yang bisa kita catat dan mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang sekiranya perlu dikaji lebih dalam, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita mulai. Teman-teman semuanya, kita mulai terlebih dahulu dari bagaimana kita bisa membreakdown atau membedah ya komunikasi organisasi ini. Kita bisa membedah komunikasi organisasi ini menjadi tiga dimensi ya. Tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi bahwa komunikasi organisasi itu bisa kita tempatkan sebagai satu disiplin. Maksudnya apa sebagai satu disiplin? Maksudnya adalah bagaimana komunikasi organisasi itu sebagai sesuatu ini bahasannya digunakan sebagai alat deskriptor yang mengacu pada subdivisi tertentu dari bidang komunikasi. Jadi komunikasi organisasi itu adalah bagian dari pembelajaran terkait tentang komunikasi efektif. Nah, makanya kan bahasan komunikasi organisasi itu jadi satu bahasan tersendiri. Kita jadikan satu sesi tersendiri di mata kuliah komunikasi efektif. Nah, pembagian bahwa si komunikasi organisasi adalah masuk ke dalam pembahasan komunikasi efektif itu adalah menunjukkan bahwa komunikasi organisasi menjadi satu disiplin ilmu atau bagian dari disiplin ilmu komunikasi efektif yang kita pelajari gitu, karena dia sifatnya lebih aplikatif, lebih bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan, teori-teori yang kita dapatkan di pembelajaran sebelumnya terkait tentang komunikasi efektif dalam lembaga atau dalam organisasi atau dalam ruang yang kita tempati saat ini, dalam hal ini adalah lembaga atau organisasi. Seperti itu ya. Jadi komunikasi organisasi sebagai disiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dimensi yang kedua adalah bahwa komunikasi organisasi itu bisa juga dikatakan sebagai deskriptor. Ya, komunikasi organisasi bisa dikatakan sebagai deskriptor. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa komunikasi organisasi dapat digunakan sebagai penjelasan terkait tentang apa yang terjadi dalam organisasi. Begitu. Jadi kenapa kemudian kalau di organisasi ada bidang yang namanya humas begitu ya, atau PR, public relation. Nah, itu bagiannya. Bagaimana si PR atau si humas ini dia tugasnya adalah menyampaikan ya apa yang terjadi di organisasi atau statement apa yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, itu juga bisa diarahkan menjadi komunikasi organisasi. Di bagian dalamnya pun juga sama, tidak hanya hubungannya keluar ya, hubungannya ke dalam pun juga sama. Sekarang satu bidang dengan bidang lainnya begitu kan, mengeluarkan satu pendapat, satu satu statement begitu untuk bisa diadu begitu ataupun eh, memperdebatkan ya, tapi di dibahas begitu di satu rapat ya, perspektifnya bidang A seperti apa, perspektif bidang B seperti apa. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa komunikasi organisasi sebagai deskriptor penjelas begitu. Itu ya dimensi yang kedua. Nah, dimensi yang terakhir atau dimensi yang ketiga bahwa komunikasi organisasi sebagai fenomena. Nah, maksudnya fenomena sini adalah satu fenomena yang itu bisa dikaji, yang itu bisa diobservasi, yang itu bisa dipelajari. Ya, hubungannya seperti apa? Pasti kan kalau kita berkomunikasi ada sebab akibat ya, ada hubungan timbal balik ya, seperti halnya kalau kita belajar komunikasi secara efektif di awal begitu, ada komunikator dan komunikan, ada pesan yang disampaikan, ada media dan ada feedbacknya, dan kan proses timbal balik ya, nggak hanya sarah aja. Nah, proses timbal baliknya itu prosesnya terjadi, nah itu sebagai sebuah fenomena. Nah, itulah teman-teman tiga dimensi yang bisa kita coba bedah dari
bahasan komunikasi organisasi. Dan tiga dimensi ini dikemukakan oleh Range dan juga Punyanut Carter di tahun 2012. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa coba pertemukan artikelnya. Nanti akan di video ini akan disertakan ini ya, literaturnya bisa teman-teman bisa lihat. Oke, ini tiga dimensi komunikasi organisasi. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke dalam definisi teman-teman nih. Jadi kan biasanya kalau pembahasan suatu tidak afdol kalau kita belum membahas secara definisi seperti apa atau secara pengertiannya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi organisasi, maka komunikasi organisasi menurut Jablin dan juga Putnam tahun 2001, ya, mereka mencoba untuk mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi adalah proses di mana pemangku kepentingan atau stakeholder dalam organisasi mencoba untuk menstimulasi makna dalam pikiran pemangku kepentingan atau stakeholder di organisasi tersebut, ya, melalui penggunaan pesan verbal, nonverbal, dan atau mediasi yang disengaja. Saya ulangi lagi, proses di mana pemangku kepentingan atau stakeholder organisasi mencoba untuk menstimulasi makna dalam pikiran mereka, gitu ya, melalui penggunaan pesan verbal, nonverbal, atau mediasi yang disengaja. Ya, ini ya rumit ya kata-katanya ya, tapi coba kita maknai ini pelan-pelan. Ada beberapa kata kunci yang bisa kita garis bawahi di sini. Pertama adalah proses. Ya, sebagaimana kita artikan komunikasi efektif ya, komunikasi organisasi pun juga sebagai sebuah proses. Di mana pemangku kepentingan organisasi, stakeholder A ya, mencoba untuk menstimulasi makna, memancing diskusi, memancing narasi, memancing gagasan, pemangku kepentingan yang lain dalam organisasi. Ya, makanya di sini kenapa disebut pemangku kepentingan? Karena bicara tentang organisasi kan dia terdiri dari banyak bidang, dari banyak bagian, dari banyak divisi seperti itu kan ya. Masing-masing divisi, masing-masing bagian, masing-masing bidang punya fungsi dan tujuan masing-masing seperti itu. Walaupun dalam organisasi kita punya tujuan yang satu, tapi tujuan satu itu kan dipecah menjadi beberapa fungsi ya, yang itu dikelola sama divisi, bagian dan bidang masing-masing. Nah, itu yang kita ingin coba dijelaskan oleh Jabri dan juga Putnam tahun 2001 ya, bahwa dalam organisasi itu pastinya dia punya divisi, dia punya bagian-bagian, dia punya bidang-bidang. Dan setiap bidang dia perlu berkomunikasi di dalamnya, dia perlu berinteraksi di dalamnya. Nah, makanya di situ disebutkan menstimulasi makna. Kan pernah dijelaskan juga kan, komunikasi kan juga adalah pertukaran makna kan, bisa seperti itu. Selain informasi juga pertukaran makna. Saling memaknai informasi dari informasi-informasi yang diberikan ya, dan saling diberikan antara komunikator ke komunikan dan sebaliknya. Kan seperti itu. Dan juga menggunakan apa? Nah, sini ada medianya ya, ada pun message-nya jenisnya seperti apa, yakni pesan verbal, bisa pesan non verbal, dan atau mediasi yang disengaja. Nah, ini yang disampaikan oleh Jabrin dan Putnam terkait tentang definisi komunikasi organisasi. Agak pusing ya, tapi kalau kita coba lanjutkan pembahasannya, kita coba bahas lebih aplikatif lagi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami lebih dalam lagi. Nah, lebih dalam tentang organisasi ini teman-teman. Jadi kalau uh, ini maksudnya apa namanya, kita coba track back dulu. Kalau tadi kita bahas terkait tentang komunikasi organisasinya, tapi kita sekarang coba track back dulu untuk bisa lebih mendetailkan terkait tentang apa sih organisasi itu sendiri gitu ya. Nah, kita coba ambil ada beberapa ahli yang saya coba kutip di sini. Pertama dari Barna tahun 38, coba untuk menjelaskan organisasi adalah sistem kegiatan terkoordinasi secara sadar dari 2 orang atau lebih. Nah, ini ya organisasi 2 orang atau lebih. Jadi kalau misalkan sendiri dia belum organisasi gitu. Minimal 2 gitu ya, 2 orang. Kemudian yang kedua adalah kolektif sosial, di mana orang mengembangkan pola interaksi ritual dalam upaya mengkoordinasikan kegiatan dan upaya mereka adalah pencapaian tujuan pribadi dan kelompok yang berkelanjutan. Ini menurut Krebs tahun 86. Begitu. Jadi ada usaha ataupun kolektif sosial begitu yang terhimpun ya dari banyak orang atau dari sejumlah orang yang mengembangkan pola interaksi ritual-ritual ya. Interaksi kan juga bisa diartikan sebagai simbol, bisa diartikan juga sebagai ritual. Simbol ya interaksinya itu sendiri sebagai simbol, dan juga ritual gitu ya, kegiatan interaksinya gitu. Berbicara, berkomunikasi, berdiskusi, berdebat itu kan sebagai sebuah ritual-ritual ya dalam komunikasi.
untuk mengkoordinasikan kegiatan, ya pasti dong. Kalau kita bicara organisasi, pasti kita bicara tentang kegiatan, program kerjanya seperti apa, kegiatan yang akan dilakukan seperti apa dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah menurut Katz dan Kahn tahun 78, ya, organisasi diartikan sebagai pekerjaan yang terdiri dari tingkah laku manusia yang berpola dan peralatan terdiri dari manusia dan juga ini coba kalau kita coba bilang lebih detail lagi ya, pekerjaan yang terdiri dari tingkah laku manusia yang berpola dan kesemuanya itu di dalamnya juga ada peralatan yang terdiri dari manusia juga. Jadi ini sikat sama kan ini lebih mendefinisikan organisasi sebagai satu hal yang mekanistik gitu ya. Manusia-manusia dalam organisasi itu di, disejajarkan dengan ya mekanisme satu satu mesin ya. Mesin pun juga kita bisa katakan sebagai organisasi. Karena di dalam satu mesin kan terdiri dari beberapa bagian ya. Ada gearnya, ada motornya, dinamonya, begitu kan, ada shaftnya gitu kan yang penghubung transmisi dan seterusnya kayak gitu gitu. Jadi di sini Katz dan Kahn mencoba untuk memberikan organisasi lebih mekanistik gitu ya. Kita lakukan manusia karena biologi itu adalah manusia-manusia isinya bukan robot, itu bukan mesin gitu. Yang dia punya tingkah laku, punya behavior dan itu berpola, ada patternnya gitu ya. Nah, kita coba breakdown lagi. Kalau kita bicara tentang fungsi organisasi, fungsi komunikasi organisasi, kita punya 4 nih teman-teman. Bisa kita coba dalami ya dan pelajari. Coba sembari kita coba bayangkan ya di organisasi yang kita ikuti, misalkan di BEM, di LDK, ataupun di kelompok studi, ataupun di komunitas, teman-teman komunitas, atau teman-teman udah buat merintis startup gitu ya. Coba kita reflect, kita refleksikan. Apa saja fungsi komunikasi organisasi? Yang pertama adalah fungsi informatif, menyampaikan informasi yang tadi, misalkan dari intra organisasi antar satu bidang dengan bidang lainnya, ataupun organisasi ke lembaga mitranya atau lembaga partnernya ataupun publik gitu. Itu proses ataupun fungsi informasi yang disampaikan oleh komunikasi yang disampaikan oleh organisasi tertentu ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah fungsi regulatif. Adanya komunikasi dalam organisasi itu juga berfungsi untuk meregulasi ataupun mengatur ataupun mengontrol organisasi itu sendiri gitu. Satu bidang dengan bidang yang lainnya, misalkan juga dengan pimpinan dengan bawahan, pimpinan dengan staff, pimpinan dengan membernya gitu ya. Kan pasti pimpinan berkomunikasi dong, nggak mungkin enggak dong, kan gitu ya. Pimpinan ketika berkomunikasi dengan bawahannya kan itu adalah sebentuk simbologi bahwa si pemimpin itu meregulasi pekerjaan si bawahan ataupun si staffnya untuk bisa agar sama-sama nih mendukung organisasi ini untuk bisa mencapai visi dan misi ini gitu. Itu ya regulasi. Kemudian yang ketiga adalah persuasi. Misi persuasi pastinya dong untuk mencapai visi organisasi kan perlu diarahkan, perlu digerakkan gitu. Nah, di awal tugas pemimpin yang baik itu adalah mencoba untuk menyamakan frekuensi. Kemana sih kita akan melangkah, kemana sih kita akan menuju gitu. Nah, proses kita menyamakan langkah itu, menyamakan frekuensi itu kan juga perlu apa ya keterampilan persuasi gitu, meyakinkan, intinya gitu ya, meyakinkan dari si pemimpin itu, si pimpinan organisasi itu untuk bisa menyampaikan kepada membernya gitu bahwa yang kita akan tuju ini adalah satu tujuan yang baik, tujuan yang mulia kan gitu. Dan cara yang kita akan menempuh adalah cara yang mudah-mudahan eh, kita sama-sama sepakati nih, cara-cara yang baik dari cara-cara yang baik dari pilihan-pilihan yang juga terbaik misalkan gitu. Itu persuasi. Jadi proses meyakinkan dari dalam. Dan yang keempat adalah proses integratif. Proses integratif itu adalah proses bagaimana menyatukan ya, yang namanya juga organisasi ya menyatu begitu. Maka kalau misalkan dia pecah-pecah bukan organisasi namanya, dia sendiri-sendiri jalannya tuh. Nah, dia tidak tidak bergabung atau tidak berhimpun sebagai leg organisasi. Kalau dia tidak integratif sifat si komunikasinya, maka ya udah antara satu bidang lainnya udah tercerai-berai deh gitu. Jadi modelnya seperti itu. Nah, inilah teman-teman 4 fungsi komunikasi organisasi yang bisa kita maknai dalam aplikasinya. Mungkin teman-teman juga sembari merefleks juga ya. Dan juga setelah fungsi kita bahas apa? Setelah fungsi kita bahas terkait tentang arah komunikasi organisasi. Nah, ini yang juga saya tadi ini ya teaser ya. Saya kasih teasernya di awal. Ada 2 arahnya. Pertama adalah arah eksternal.
Kemudian yang kedua adalah arah internal. Udah main kebayang ya. Ini gak usah terlalu lama lah pembahasannya. Uh, yang eksternal contohnya apa? Contohnya adalah misalkan transaksi penjualan, pembelian, pinjaman dana investasi, ataupun mencari investor gitu ya. Sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, nah, itu juga bagian eksternal. Jumpa pers ya, kemudian press release gitu, buat press release untuk bisa masuk media ya dan seterusnya. Nah ini bagian eksternal komunikasi untuk organisasi. Kemudian yang kedua adalah internal. Internal contohnya apa ya? Antar bidang tadi ya, misalkan apa surat, ya, memo, ya, rapat, pengarahan dan seterusnya. Nah ini bagian dari arah-arah komunikasi yang perlu kita bisa bedakan, arah eksternal dan juga arah internal. Perhatikan ya, karena ini misalnya cukup mudah untuk kita pahami. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu mengenal yang namanya bentuk-bentuk komunikasi organisasi. Jadi ada dua pembagian besar. Ya, yang pertama adalah tingkat formalitas. Ya, tingkat formalitas. Yang formalitas itu ada komunikasi organisasi yang formal dan informal. Ya, pasti dong. Kalau formal itu biasanya terkait tentang hierarki organisasinya. Misalkan ya di apa pimpinan dengan kabitnya atau kabit dengan staff-staffnya dan seterusnya itu formal ataupun juga tingkat non informal gitu misalkan ya udah ada sesi sesi apa namanya sesi luang gitu ya, atau makan bareng gitu ataupun ada apa hari mengisi hari libur bersama gitu kan atau family gathering dan seterusnya itu bagian dari komunikasi organisasi yang sifatnya itu informal. Nah, kemudian bentuk komunikasi organisasi yang itu dibedakan dengan jenis pesan yang disampaikan. Ada verbal dan non verbal. Itu verbal ya disampaikan ketika misalkan ada rapat, ada pengarahan, gitu ya. Non verbal ya bisa dengan tadi ya memo, gitu kan, pengumuman secara tertulis, gitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kita bisa bedakan di bentuk komunikasi organisasi. Bisa dibedakan secara tingkat formalitas, bisa dibedakan juga secara jenis pesan yang disampaikan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini coba kita selipkan ya komunikasi organisasi yang coba kita kaitkan dengan jenis kepemimpinan yang ada di organisasi tersebut. Karena ini akan sangat relate dan berhubungan begitu ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa melatih komunikasi organisasi kita seiring dengan bagaimana kita juga melatih kepemimpinan kita di organisasi. Ya akan sejalan gitu. Karena kan ya bicara tentang seorang pemimpin harus punya kemampuan komunikasi efektif yang baik kan komunikasi yang efektif dan komunikasi yang baik untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik juga gitu. Nah di sini kita bisa lihat ada 4 kuadran gitu ya 4 kuadran yang kuadran atau yang sumbu X-nya itu adalah task behavior ya kebiasaan untuk kita untuk kemudian memberikan tugas memberikan job memberikan amanah begitu. Untuk sumbu Y-nya adalah ini sumbu X-nya ya task behavior. Sumbu Y-nya adalah relationship behavior ya keterhubungan ya antara pimpinan dan juga bawahan gitu. Di sini ada 4 kuadran. Kita mulai dulu dari bagian yang sini ya S1. S1 ini adalah ketika task behavior seorang pemimpin itu dia tinggi. Task behavior termasuk tinggi itu mestinya apa? Ya suka nyuruh-nyuruh lah gitu. Suka nyuruh-nyuruh ataupun suka ngasih arahan dan seterusnya. Dan juga dia punya task behavior tinggi tapi dia relationship behaviornya low. Dia hubungan sama membernya itu renggang gitu. Maka yang dilakukan adalah telling ataupun instruction gitu. Jadi memberikan instruksi gitu. Memberikan pengarahan yang harus dilakukan oleh si si membernya gitu ya, oleh dari si pengguna. Gitu. Nah, ini zona yang pertama ya, zona S1 ya pemimpin itu dia punya task behavior yang tinggi tapi dia punya relationship behavior yang rendah sehingga dia memberikan instruksi lebih banyak dibandingkan dengan model-model yang lain gitu. Ini bagian yang pertama ataupun kuadran yang pertama. Kita beranjak ke atas kuadran yang kedua yakni ketika ya task behavior seorang pemimpin itu tinggi tapi juga dia punya relationship behavior yang juga tinggi maka dia yang dilakukan adalah selling ataupun menjual gagasan, menawarkan gagasan gitu.
diambil apa enggak nih dengan ya karena dia harapannya biar bisa diambil, biar bisa dibeli tanda kutip ya sama membernya gitu. Makanya di sini katanya selling. Dan yang lebih banyak dilakukan oleh pemimpin di zona nomor 2 ini adalah pemimpin yang melakukan coaching kepada apa namanya, kepada para membernya gitu ya, melakukan coaching. Coachingnya juga sifatnya coaching ini ya, apa ya istilahnya ya, ya beda ya coaching sama mentoring ya. Coaching itu ibaratnya kan kita mendampingi aja, memfasilitasi, tidak, solusi itu bukan dari kita gitu, solusi bukan dari kita, tapi dia yang apa si member yang kita harapkan untuk bisa mengeluarkan ataupun bisa memunculkan solusi atau permasalahan itu sendiri kan gitu ya. Nah itu di area nomor 2 ya, pemimpin yang dia tinggi secara task behavior tapi juga dia relationship-nya tinggi juga, jadi dia dikasih instruksi tapi dia juga dampingin juga tuh, nah biasanya gitu. Nah gitu ya. Kemudian yang kita beranjak geser ke kanan, zona yang ketiga adalah zona ketika pemimpin itu punya task behavior yang rendah ya, yang low, tapi juga dia punya relationship behavior yang tinggi gitu ya. Task behavior yang rendah tapi relationship-nya tinggi. Nah yang dilakukannya adalah pemimpin yang dia participate more gitu, dia lebih banyak ikut turun, ikut terjun langsung mengerjakan gitu. Dia mengasih instruksi juga tapi dia lebih banyak, dia juga ada porsinya juga dan lebih banyak dibandingkan yang lain juga dia untuk mengerjakan juga, jadi dia turun langsung bersama dengan membernya untuk mengerjakan satu tugas dan seterusnya. Nah ini untuk di zona ketiga ini ya, kebayang ya. Nah terakhir, zona yang terakhir, zona keempat adalah ketika pemimpin itu dia punya task behavior yang rendah dan juga relationship behavior juga yang rendah juga. Oke, maka yang dilakukan kecenderungannya adalah pemimpin itu mendelegasikan ya, mendelegasikan apa namanya, mendelegasikan amanahnya ataupun tugasnya kepada orang yang dipercayanya gitu. Nah memang kalau lihat sini bicara ini ya, di bagian bawahnya juga kelihatan tuh ya, terkait tentang readiness of followernya gitu. R1 atau bagian satu ya, dia itu memiliki readiness of followernya itu yang dia rendah. Sini ada tulisan itu unable and unwilling or insecure ya. Makin kedua, makin ketiga, makin empat itu dia makin tinggi gitu. Jadi ketika seorang pemimpin dia mampu mendelegasikan ya tugas-tugasnya, maka dia readiness of followernya dia semakin tinggi. Jadi karena sudah saking trustnya si membernya dengan pemimpinnya, maka ya udah nggak usah terlalu banyak babi bu ya, leadernya nggak usah terlalu banyak ngasih instruksi, si membernya udah bisa gerak sendiri. Nah kira-kira gitu untuk yang poin nomor 4 ataupun zona nomor 4 gitu. Makanya di R4 itu atau di zona nomor 4 itu dia readiness of follower tinggi, able, willing, and confident. Jadi member itu udah confident, dia jalan aja gitu. Kalau nanti ketemu persoalan-persoalan tinggal lapor, tinggal bilang kan gitu ya. Nah, ini ya, jadi kita coba hubungkan komunikasi organisasi yang kita kaitkan dengan model ataupun jenis kepemimpinan. Dan kita pun juga nanti akan seiring kita pelajari dan kita coba mastering, mastering komunikasi organisasi di mana kita berada, organisasinya, kita pun juga sembari melatih kepemimpinan kita juga nih. Kita sekarang saat ini lebih cenderung masuk yang mana nih, gitu. Nah, mungkin teman-teman coba deh tulis kolom komentar saat ini ya, saat ini teman-teman berada di zona yang mana? Zona satu, zona 2, zona 3 atau zona 4. Silakan coba tulis di kolom komentar dan sertakan alasannya gitu ya. Biar kita sama-sama saling belajar nih. Kalau misalnya teman-teman punya punya pengalaman menarik pun juga silakan bisa tuliskan. Oke ya, ini modelnya dan ini disampaikan oleh Blanchard. Blanchard itu dia cukup kenal di dunia manajemen gitu ya. Kevin Blanchard dia buat punya satu uh, sangat powerful juga ya, yang namanya balance scorecard. Nah itu diciptakan oleh Blanchard juga. Gitu. Nah di sini coba untuk menjelaskan terkait tentang uh, komunikasi organisasi dan jenis kepemimpinan. Nah ini namanya ya RCM Blanchard gitu ya. Nah tahun 69 ini sama, ini dijelaskan juga sama sebenarnya penjelasannya, cuma ini bisa lebih gampang dan juga kita pakai bahasa Indonesia ya menggunakan mulai dari bagian sini P1 dia instruksi, P2 dia konsultasi coaching ya lebih ke situ ya, P3 dia lebih ke partisipasi, P4 dia lebih delegasi.
Ya, kebayang ya? Lanjutkan. Nah, kita coba eh, bahas ya tiga bentuk tiga bentuk komunikasi organisasi yang ini lazim dan sering kali kita lakukan dalam 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 organisasi ya. Kita yang lebih aplikatif aja nih. Tiga hal itu adalah pertama koordinasi, kedua brainstorming, ketiga rapat. Nah, coba kita maknai satu-satu. Yang pertama, koordinasi. Koordinasi dilakukan dengan tujuan untuk memadukan seluruh kegiatan dan tujuan dari setiap unit kerja atau divisi atau bidang atau bagian agar terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Begitu. Jadi koordinasi itu dilakukan dengan tujuan yang memadukan ya, karena itu koordinasi, mengkoordinasikan menuju ke satu titik, mengkonvergensikan gitu, menuju ke satu titik. Bidang A ngapain, bidang B ngapain, bidang C ngapain, nanti ketemu di mana, perlu koordinasinya seperti apa yang perlu apa yang perlu disiapkan biar nanti nggak tabrakan agenda masing-masing bidang atau masing-masing divisi, nah, itu yang koordinasi. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. Unsurnya apa aja? Mengatur bersama, menyesuaikan satu sama lain, dan juga mengarahkan. Nah, ini unsur-unsur yang harus dilakukan koordinasi. Kemudian yang kedua adalah agar berlangsung efektif koordinasinya, maka diperlukan yang namanya perencanaan, kesamaan persepsi. Jadi kalian ketika di organisasi untuk bisa melakukan koordinasi yang baik harus ada di halaman yang sama, harus harus di page yang sama, on the same page, begitu. Pemahaman materi pembicaraan, sikap terbuka dan saling menghargai, gitu. Nah, ini juga perlu nih. Kita coba bangun, kita biasakan ya sikap terbuka dan saling menghargai perbedaan dan pendapat. Pastinya kan organisasi punya banyak kepala ya, masing-masing kepala juga punya banyak pendapat, sehingga kita perlu mengembangkan yang namanya sikap terbuka, open minded dan juga saling menghargai, respect each other, begitu. Kemudian yang itu adalah umpan balik, kasih feedback. Tentu ya, seperti halnya komunikasi efektif, pasti ada yang namanya umpan balik. Penegasan dan juga motivasi. Nah, ini juga penting ya, penegasan dan juga motivasi kepada member ataupun kepada anggota. Dan yang itu adalah komunikasi informal. Nah, ini terkait tentang koordinasi. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Bentuk yang kedua adalah brainstorming. Gitu. Brainstorming. Brainstorming atau dalam bahasa Indonesia digunakan sebagai curah gagasan, ya, badai otak, ya, gitu, adalah alat bantu ya, tools yang digunakan untuk mengeluarkan ataupun mengeksplorasi ide-ide gagasan-gagasan yang ada pada setiap anggota tim atau anggota organisasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Gitu. Jadi curah gagasan ini alat bantu ya, tools gitu yang digunakan untuk mengeluarkan ide, gagasan, ya, eksplorasi dari masing-masing anggota, dari masing-masing personel yang kita miliki. Nah, gitu ya. Nah, kenapa dikatakan di sini struktur dan sistematis? Karena dia biasanya ada prosedurnya tuh. Misalkan apa? Misalkan ya udah nanti pemimpin si pimpinan mempersilakan satu demi satu selama berapa, misalkan minimal berapa, maksimal berapa menit atau berapa detik gitu ya. Berapa menit lah ya, kecepatan. Berapa menit untuk bisa si member ataupun si anggota menyampaikan pendapatnya seperti apa. Gitu. Udah, anggota pertama sudah selesai, masuk anggota kedua. Selesai, anggota ketiga. Terus muter. Gitu. Nanti kan ketika kita muter ya, biasanya kan akan kelihatan benang merahnya. Gitu. Akan kelihatan titik-titik yang sama. Ataupun dot-dot, dot yang sama, ataupun spot yang sama, sehingga kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader bisa memulai pembicaraan untuk mulai menyamakan frekuensi dari titik-titik yang sama itu. Nah, itu ya. Jadi makanya dikatakan brainstorming itu dia perlu struktur dan sistematis karena dia ya tujuannya kan untuk bisa menyamakan frekuensi, gitu, menyamakan tujuan gitu di organisasi. Nah, makanya perlu dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis. Kunci sukses brainstorming adalah partisipasi aktif dari setiap anggota dan suasana bebas tanpa kritik untuk menggali ide kreatif. Nah, makanya perlu juga dibuka akses dan ruang se-fair mungkin ya dari pimpinan kepada anggotanya untuk masing-masing anggota is very welcome to share the opinion yang gitu. Untuk bisa membagi opini mereka terkait tentang suatu, pendapat mereka terkait tentang suatu. Nah, itu perlu dijaga dalam sebuah forum brainstorming. Dan yang ketiga adalah yang bagian yang ketiga adalah proses brainstorming secara umum dia mengenerate ya, atau generation ataupun generating idea dan dia juga mengklarifikasi
hal-hal yang dirasa masih belum sepaham itu antara satu bidang dengan bidang lainnya ataupun orang dengan orang yang lainnya, makanya perlu klarifikasi sama evaluasi. Evaluasi kerja yang sudah dilakukan, evaluasi program yang sudah dilakukan dan seterusnya. Nah, itu bagian dari kita membrainstorming secara umum. Proses brainstorming secara umum ya tiga, generation, clarification, dan evaluation. Nah, yang terakhir adalah kita ngomongin terkait tentang rapat. Gitu. Nah, rapat biasanya kalau di organisasi ya sering kali kita lakukan ya, secara rutin nih. Sepekan sekali, ya bahkan 2 hari sekali ada jadwal rapat gitu. Bidang, rapat antar bidang. Namun kalau ditanyakan kembali, sesungguhnya apa sih rapat itu? Nah, kita kan ada pertanyaan-tanya ya, apa sih sesungguhnya rapat itu? Nah, di sini salah satu definisi yang saya ambil, rapat adalah sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka, langsung ya, face to face to face begitu. Dan juga rapat sebagai sarana untuk melakukan perencanaan, ya, di awal ya pastinya kalau kita bicara tentang perencanaan, kemudian penetapan kebijakan akan sesuatu hal ataupun kondisi ataupun circumstances yang harus kita tanggapi atau harus kita ambil sikapnya, kemudian pengambilan keputusan, ya, dan juga sebagai sarana koordinasi dengan pihak lain. Ya, soalnya lagi nih kata kuncinya nih. Untuk apa kita rapat nih ada ya beberapa poin ini untuk perencanaan, ya, penetapan kebijakan, dan juga pastinya di akhirnya juga ada pengambilan keputusan dan juga sebagai sarana koordinasi dengan pihak lain gitu. Yang tentunya ya kalau kita bicara tentang komunikasi eksternal tadi kan kita misalkan dengan partner atau dengan mitra kan juga di awal kan kita minta untuk meeting ya, untuk rapat gitu, untuk menyamakan frekuensi, menyamakan titik-titik peluangnya di mana dan seterusnya. Nah, dan juga yang mereka terkait kerja serta menyatukan pemikiran atau persepsi. Ini juga penting, menyamakan ataupun menyatukan pemikiran juga persepsi dari anggota rapat yang ada yang atau yang hadir. Nah, agar rapat berjalan efektif, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Seperti apa? Tujuan rapat. Jadi tujuan itu jangan kemana-mana, harus fokus gitu, harus straight to the point. Jangan kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana waktunya juga malah tambah wah tambah inilah tambah melebar seperti nomor 3 ini ya. Tujuan rapat nanti menghormati waktunya juga yang tidak efisien terkelola dengan baik. Kemudian agenda rapat pun juga harus jelas agendanya apa. Ya, karena kan agenda turun dari tujuan ya, tujuannya apa, maka agendanya apa. Jangan nggak nyambung tujuannya apa, agendanya bahas yang lain gitu. Gitu ya, jadi harus nyambung. Ya, misalkan tujuannya terkait tentang bahas tujuan rapatnya adalah bahas evaluasi program pentas seni gitu, misalkan ya. Nah, tapi ngomongin di agenda rapatnya ngomongin ini, ngomongin rekrutmen anggota, nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Nggak nyambung sesuai dengan tujuan, maka harus sesuai dengan tujuan. Pun juga waktunya harus clear, stage 15 sampai jam berapa, kapan dimulai, kapan diberhentikan. Dan ketika sudah ada itu, please respect gitu yang diundang ataupun yang mengundang. Kalau misalkan mulai jam 7 ya mulai jam 7. Kalau mulai jam 8 ya mulai jam 8. Kalau mulai jam 10 malam, jam 10 malam ya mulai kayak gitu. Ada nggak sih rapat jam 10 malam? Kalau dulu zaman saya di kampus ada tuh rapat malam-malam. Tapi rapatnya nyantai sih sambil ngopi gitu ya. tapi tapi again yang mau saya tekankan adalah terkait tentang ya kedisiplinan juga gitu. Kalau misalkan kita sudah sepakati mulai jam tertentu ya kita mulai jam segitu, dan kalaupun sudah mulai dan jalan gitu ya kita upayakan selesainya pun juga tepat waktu. Jadi mulai tepat waktu, selesainya pun juga tepat waktu, pesertanya pun juga yang tepat nih. Jadi jangan sampai nggak nyambung nih, kita bahas terkait dengan evaluasi acara pentas seni yang kita undang apa? Yang kita undang ini polisi yang kita ataupun satuan pengamanan ataupun satpam yang kita hire untuk menjagain pensi kan nggak nyambung juga. Itu nanti ada forumnya sendiri gitu. Ada forumnya sendiri ya atau ada sesinya tersendiri gitu ya, nyambung. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk rapat. Misalkan apa ya, papan tulis misalkan, catatan lah gitu. Ataupun nanti biasanya kalau sekarang pakai laptop ya buat proyektor, jadi kita tampilkan di layar ataupun seperti apa. Ataupun nggak usah pakai itu juga, misalkan mau menghimpun evaluasi dari masing-masing, saya siapin kertas kecil gitu kan, dibagi-bagi para anggotanya. Diminta sebelum rapat atau pas awal rapat ya, silakan masing-masing teman-teman
bisa mengemukakan kira-kira evaluasi program ini itu apa. Modelnya kayak gitu-gitu. Nah, itu teman-teman ya, terkait tentang rapat. Ya, melengkapi pembahasan dan pendefinisian terkait tentang bentuk-bentuk komunikasi organisasi yang kita lazim lakukan di organisasi, seperti koordinasi, brainstorming, dan juga rapat. Dan ini teman-teman literaturnya untuk bahasan kita pada kelas 7 kali ini ya, silakan bisa dicari ya. Ada Hersey dan juga Blanchard ya, Thomas Dia, dan juga Jablin, Frederick dan juga Putnam, dan juga Range Jason, dan juga Pengamat Carter juga bisa dicari ya artikelnya untuk bisa lebih mendalam kita terkait tentang komunikasi organisasi. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak sampai slide yang ini sampai akhir begitu. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pembelajaran kita semuanya, dan juga tentunya saya juga mendorong untuk apa yang kita pelajari ini bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan oleh teman-teman di organisasi manapun yang teman-teman ikuti saat ini, entah di komunitas, entah di BEM, entah di MPM, entah di LDK gitu ya, apapun itu, kelompok studi apapun itu terserah. Ataupun teman-teman yang buat startup silakan bisa diimplementasikan, dan silakan bisa uh, coba maknai deh seperti apa gitu dari apa yang kita sudah pelajari uh, pada video kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi, sampaikan sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Saya akhirnya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.